Pemirsa, Pengadilan Negeri Jambi baru-baru ini melakukan sita jaminan terhadap aset bernilai puluhan miliar rupiah yang terletak di Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pengadilan Negeri Jambi baru-baru ini melakukan sita jaminan terhadap aset bernilai puluhan miliar rupiah yang terletak di Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Sita jaminan ini dilakukan pada Selasa 3 September 2024 lalu sebagai bagian dari proses hukum terkait sengketa harta warisan antara Edi Gunawan dan adik kandungnya Hendri Gunawan yang saat ini sedang berlanjut di Pengadilan Negeri Jambi. Perselisihan mengenai harta warisan antara Edi Gunawan dan Hendri Gunawan serta kakak kandung mereka Anna Tania yang terlibat dalam gugatan perdata ini telah memasuki fase penting. Pengadilan Negeri Jambi melalui jurusita melaksanakan proses sita jaminan terhadap berbagai aset yang diperebutkan. Aset-aset tersebut berada di Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, dan termasuk diantaranya adalah rumah 3 lantai yang saat ini ditempati oleh Hendri Gunawan, sebuah bengkel lengkap dengan peralatan mesin, tanah, alat berat, serta aset-aset lainnya yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Proses sita jaminan dimulai dengan kehadiran petugas jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang disaksikan oleh lurah setempat, pihak kepolisian, TNI, serta kuasa hukum dari penggugat dan tergugat. Proses ini juga melibatkan kehadiran para pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk Edi Gunawan sebagai penggugat, Hendri Gunawan dan Anna Tania sebagai tergugat. Panitera Pengadilan Negeri Jambi Heri Harjanto menjelaskan bahwa proses sita jaminan berjalan aman dan lancar. Ia meminta kepada semua pihak untuk bersama-sama menjaga aset warisan yang telah dilakukan sita jaminan. Kesempatan siang hari ini hari Kamis tanggal 5 September 2024 telah dilaksanakan sita jaminan perkara nomor 3 PDD 2024. Kita melaksanakan di objek sengketa ini berjalan dengan baik. Saya kira itu yang didata dan apa aja terkait hasil putusan di dalam sita jaminan itu yang kita data mengenai tanah yang sudah bersertifikat, kemudian alat-alat berat yang ada di dalamnya ini kami sudah cek langsung ada 11 unit ekskavator. Nah, itu tentunya yang nanti kita tuangkan di dalam berita acara eksekusi. Pak, apakah nanti ini boleh dipindah tangannya atau gimana Pak dengan hasil sita ini Pak? Namanya sita jaminan ini adalah tindakan penyitaan yang artinya itu tidak boleh pindah tangankan kepada orang lain. Jadi hal-hal yang sudah tercatat di dalam sitaan itu tidak boleh dipindah tangankan atau diperjualbelikan kepada orang lain. Apalagi terkait dengan tanah dan bangunan itu nanti kami akan tindak lanjuti secara administrasi. Kita daftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi. Dijual atau sejenisnya Pak? Apanya? Sanksinya Pak sebenarnya? Kalau sanksi itu secara administrasi di dalam, kalau kita daftarkan di BPN tidak akan bisa dipindah tangankan kepada orang lain, dan itu sudah tercatat. Pemindahan dari penjual ke pembeli itu tidak akan bisa karena sudah itu tercatat di BPN. Ya. Apakah ada tindak lanjutan lagi Pak selesai ini Pak? Saya kira cukup. Jadi tindak lanjutnya kita hanya sebatas untuk melakukan tindak lanjuti secara administrasi. Kita daftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi. Dijual atau sejenisnya Pak? Apanya? Sanksinya Pak sebenarnya? Kalau sanksi itu secara administrasi di dalam, kalau kita daftarkan di BPN tidak akan bisa dipindah tangankan kepada orang lain, dan itu sudah tercatat. Pemindahan dari penjual ke pembeli itu tidak akan bisa karena sudah itu tercatat di BPN. Ya.
Apakah ada tindak lanjutan lagi Pak selesai ini Pak? Saya kira cukup. Jadi tindak lanjutnya kita hanya sebatas untuk melakukan sita jaminan. Edi Gunawan selaku penggugat mengungkapkan kekhawatirannya terkait pengurangan aset warisan yang ditemukan selama proses sita jaminan. Ia melaporkan bahwa sejumlah aset, termasuk 3 unit mesin yang bernilai sekitar 6 miliar rupiah, telah berkurang dari total harta warisan yang seharusnya. Penetapan Pengadilan Negeri nomor 73 nomor 73, lanjutan sita jaminan yang kemarin hari Selasa tanggal 3 di Bengkel Usaha Jaya berjalan baik. Hari ini insya Allah semua berjalan baik juga sesuai harapan kita. Hanya ada alat berat 3 unit yang cukup lama, sudah hampir 2 tahun. Dalam gugatan saya itu dipindah tangankan apa di mana saya nggak tahu. Kalau dia dijual nanti kita lihat, kalau dia disewa ke orang lain kita lihat. Tapi saya tahu, tapi tidak perlu saya ungkapkan, nanti di persidangan akan kita ungkapkan. Karena sesuai hari ini ada sita penetapan Pengadilan Negeri nomor 73 nomor 73, lanjutan sita jaminan yang kemarin hari Selasa tanggal 3 di Bengkel Usaha Jaya berjalan baik. Hari ini insya Allah semua berjalan baik juga sesuai harapan kita. Hanya ada alat berat 3 unit yang cukup lama, sudah hampir 2 tahun. Dalam gugatan saya itu dipindah tangankan apa di mana saya nggak tahu. Kalau dia dijual nanti kita lihat, kalau dia disewa ke orang lain kita lihat. Tapi saya tahu, tapi tidak perlu saya ungkapkan, nanti di persidangan akan kita ungkapkan. Karena sesuai hari ini ada sita, sudah terbukti semua fakta yang ada. Itu. Pendata tadi apa aja di Eskavator ada 10, doser ada 1, yang nggak ada 2 eskavator dan 1 doser. Itu yang tidak ada di tempat lokasi sita. Kalau di total kerugian 2 yang hilang itu berapa? 3 yang hilang. 3. Yang 1 alat berat, kalau baru 4M lebih 1 unit. Tinggal di ini kalau bekas ya kita bilang 50% lah. Lebih kurang 5-6M lah. Kalau kita bilang 50% aja harganya. Kita lanjutan sidang. Itu hanya merubah aja. Sebenarnya ini kan sudah ingkrah. Seluruhnya sudah ingkrah ini. Yang hanya kita ada sedikit roba yang ada bakal kita sita jaminan juga ada di Bangka Belitung. Ada bengkel juga. Bengkel itu karena ada catatan ada sedikit salah. Dari nama Amin Sejahtera sebenarnya dijadi Amin Jaya. Jadi kita merubah. Sama asetnya. Itu aja, hanya dimasuk tanahnya aja pada saat kita eksekusi, terus dilelang. Ditarik dulu. Semua nanti dilelang, caranya gimana? Ya kita serahkan ke pengadilan. Jadi kalau nanti sudah Terus pengosongan. Jadi status quo. Jadi saya tidak memiliki, kakak perempuan saya tidak memiliki, Hendri juga tidak memiliki. Selama ini kan dia mengakui bahwa itu milik dia. Yang saya gugat suruh bagi 3 masih juga. Ada 5 kali undangan amani. Apa yang ini? Dalam persidangan kemarin waktu perdata sudah terbukti kok. Dari security-nya mengantar surat untuk perdamaian. Itu nggak benar semua. Ada lagi yang satu fakta, waktu saya pertama ditahan di Polsek Jambi Timur. Ditahan oleh jaksa 22 hari. Dalam kesaksian dari karyawan Hendri, dia mengatakan bahwa Hendri akan membesuk saya supaya untuk damai. Tapi dilarang sama istrinya. Itu coba lihat. Terus di sini yang saya pagar. Nanti kalian tahu ini. Saya dilaporin sama Hendri ini, sama istrinya nih. Saya kasih tunjuk ya surat laporannya.
pasal 335. Nah, saya dapat undangan dari Polda, saya keberatan untuk hadir. Karena saya minta penyidik periksa dulu. Yang melapor saya itu milik dia apa bukan? Apa dia dapat surat waris dari almarhum? Itu yang saya minta. Sampai hari ini saya tidak dipanggil lagi. Karena saya keberatan. Kalau dia milik waris, ya silakan, sah-sah aja. Nanti saya buktikan. Putusan Mahkamah Agung sudah jelas kok, 3845, gugatan saya 132. Itu jelas. Nah itu. Coba lihat. Dipanggil di Polresta. Pasal yang sama. Katanya ayo saya menggelapkan uang dia. Dia mana punya uang? Coba rekam jejaknya. Saya bukan menghina orang. Hasilnya dari mana? Itu aja dilihat nanti. Nah, itu yang saya jelaskan itu. Saya tunggu aja. Saya juga dilaporin sama anak laki-lakinya, Mayo Gunawan. Dia ngelapor istri saya juga. Katanya istri saya memukul dia. Saya tunggu, ini ada SPDP-nya juga. Saya sudah naik SPDP. Saya tunggu aja. Kita lihat. Saya tunggu saya jadi tersangka. Ini harus kalian masuk ini. Saya tunggu, mudah-mudahan saya tersangka. Bisa kita lihat. Saya bukan jagoan, saya membuktikan bahwa saya benar. Dari kasus yang lain, 351, si Benny melapor saya. Saya waktu itu mau masuk rumah orang tua. Di ini. Tapi putusan pengadilan saya ingkrah bebas. Jaksa Kasasi ditolak sama Mahkamah Agung. Saya bebas juga. Sekarang saya udah lapor mereka. Mudah-mudahan Polda bisa menindaklanjuti. Si Yeni saya lapor, SPDP udah naik. Si Benny termasuk Mayo Gunawan menghilangkan barang bukti. Tinggal kita lihat aja nanti yang benar apa yang salah. Siapa? Kalau saya salah. Kuasa hukum penggugat M. Randi Martadinata menambahkan bahwa proses sita jaminan ini dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan merupakan langkah penting dalam penyelesaian sengketa warisan. Di sisi lain, kuasa hukum Hendri Gunawan M. Said menyampaikan bahwa kliennya siap menerima apapun keputusan yang akan ditetapkan oleh pengadilan. Proses sita jaminan oleh Jurus Sita Pengadilan Negeri Jambi direncanakan akan dilanjutkan pada Kamis 5 September 2024 di lokasi objek yang berbeda. Pengadilan akan terus memantau dan memastikan bahwa seluruh proses hukum berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Kota Jambi, Novel BITV mengabarkan.